Kalau dulu itu basket itu belum bisa dijadiin pegangan hidup. Dan gue salah satu buktinya gitu ya. Kok kita waktu itu bisa ngalahin Filipina itu? Simple basketball. Pakai kekuatannya masing-masing, kita itu punya tembakan 3 yang luar biasa. IBL 2026, tanggapannya coachnya gimana? Agak lumayan shocking ya. Rans, Hang Tua juga yang harusnya ini tengah bawah lah ya. What's up IBL fans, kita kembali lagi di IBL Takeover Podcast New Season and we have a new set. Oh keren banget sekarang ini untuk IBL Takeover Podcast, biar kalian juga makin enjoy menontonnya. Dan untuk episode pertama di season baru ini, kita kedatangan seorang legenda basket. Ini mungkin satu-satunya pemain yang pernah menang dengan 3 tim besar zaman dulu, and of course juga silver medalist. And sekarang ini mungkin menjadi bagian dari komisaris Pelita Jaya. Please welcome Coach Victor Rory. Kayaknya coach itu gak bisa dilepas sih. Pasti. Kayak udah kepikirannya selalu itu. Tapi coach tadi kan aku bahas tentang kayak coach pernah menang dulu kan sama Pelita Jaya, sama Aspak, sama Satria Muda. Apa jangan-jangan nih coach orang pertama yang pernah menang dengan 3 tim besar ini? Kayaknya. Setahu gue sih, setahu saya itu iya. Kan ini terakhir baru Caleb kalau nggak salah ya yang main ya. Iya. Jadi itu suatu pencapaian yang menurut saya sangat menarik sih. Tapi juga kalau aku inget-inget ya, dulu coach itu kan main sebagai big man. Tapi kayaknya zaman dulu kan kita nggak terlalu banyak lihat kayak big man yang modern sekarang yang nembak 3 point ya. Kayak dulu coach udah mulai deh nembak 3 point ya. Ya betul. Karena kalau kita nggak bisa meningkatin skill kita akan kalah dengan pemain asing. Makanya waktu itu skill nembak jarak jauh saya kembangin. Tapi inspirasi dari mana coach? Kan dulu kayaknya belum baik contoh kalau sekarang. Zaman itu dulu ada juga big man yang bisa nembak, Suko Daryono. Suko Daryono, dan dia bisa survei. Oh, dia jadi inspirasi. Padahal dia teammate juga. Dan kita biasanya jadi starter big man di timnas saya sama Suko biasanya. Iya menarik ya, karena kan itu sekarang kan kalau modern basketball sama big man udah bisa nembak 3 point. Kalau dulu kan lebih kayak tradisional lah ya, benar, lebih kayak di dalam lah, screen, roll, ya kan, main post, ya betul. Tapi coach memulai karir di zaman dulu masih Kobatama ya, 89. 89 ya. Waduh, gila. Itu coach pertama yang bisa diingat apa coach? Kok bisa tiba-tiba terjun ke dunia basket profesional? Kita kan mungkin banyak juga dari yang nonton kurang tahu ya dulu paham atmosfernya basket tuh dulu seperti apa sih hype-nya? Hype-nya luar biasa juga. Sama hype-nya kalau bilang sekarang dengan dulu tuh, saya bilang sama ya. Tapi ini orang kampung. Gue bilang gue aja ya, sama Rocky kan nih udah lama banget nih. Kita sekampung juga kok. Saya dari kampung, datang dari Manado, datang ke Jakarta memang khusus untuk dapat beasiswa basket. Oke. Beasiswa basket, waktu itu dulu masuk SMA Negeri 3 Jakarta, Budi, Teladan. Nah, saya itu alumni Teladan juga. Dan ini seniornya Budi, seniornya Batam. Oke. Nah, terus waktu itu masuk di timnas junior, and then masuk ke Pelita Jaya. Pertama kali first pro karir ya, Pelita Jaya. Tapi memang di Manado dulu itu banyak pemain basket tahun 80-an tuh banyak. Banyak. Basket itu di daerah itu zaman itu udah bagus, di Manado, di Makassar, di Palu gitu ya. Itu di Sulawesi itu udah banyak. Wow, berarti tahun 80-an tuh hype-nya juga udah ada ya. Karena kita tahu sekarang basket di Manado juga besar banget ya sampai sekarang ini. Yes, sampai sekarang. Talent-talentnya banyak banget. Nggak pernah berhenti, nggak pernah. Keren. Salah satunya ini berkat ini. Inspirasinya berkat coach Ito juga. Terakhir Regi Mononimbar lah ya. Nah, coach kan main dari dari 89 sampai 2001. 2001, yes. Kalau untuk coach sendiri momen yang paling ataupun juga tahun yang paling coach memorable lah, itu kapan coach? Sebenarnya sih setiap tahun tuh punya arti gitu ya. Setiap event, setiap kompetisi, setiap liga itu pasti ada momennya, pasti ada ininya. Dan itu ya puji Tuhan waktu itu sering menang ya. Di level apapun yang gue mainin. Apakah itu antar SMA, antar kampus, antar klub, antar negara. Itu banyak sekali prestasi yang gue dapat waktu itu. Jadi ya semua momen itu menurut saya sih istimewa. Pasti ada satu lah momen juara. Coach juara berapa kali? Bilang ini kita pasti salah satu yang keingin banget ya besar itu ngalahin Filipina. Oke. Kayaknya tim yang pertama ngalahin Filipina itu adalah timnas waktu Siaba 96. Itu Siaba ya 96 di Surabaya ya. Itu big event itu.
Itu tim Filipina juga kuat banget Oh kan? itu memang timnasnya, itu tim karena abis itu tapi berapa bulan kemudian kita main di SEA Games kita kalah oleh mereka. Kalau Tapi tipis, iya. tipis. Aku ingat aku nonton. Itu nggak salah lawannya mungkin salah satunya adalah Romel Aduko. Oke, yes, betul. Itu salah satu yang paling jago. Ildefonso, ya. Ildefonso juga ada ya? Iya, dan Ildefonso itu legend itu. Itu kalau dari coach ya, ingat kok kita waktu itu bisa ngalahin Filipina. Itu kira-kira kuncinya apa coach waktu itu? Nah, zaman itu ya itu tadi tuh yang tadi kita bahas di awal ya. Kita itu punya tembakan 3 yang luar biasa. Dan zaman itu ada Suko Daryono tadi, yang straight forward kita punya ya kan. Gue main 5, dia main 4. Terus ada Felix Bendatu, ya, ada AF Rinaldo, ada Hardono Putra Prayogo dan lain-lain. Yang semua tuh jago sekali nembak. Nah, kita menang tuh 3 point kita waktu itu luar biasa. Kau main sama Tri Adjana, kita istilahnya destroyernya, kita enforcernya kalau zaman sekarang bilang enforcernya, buat defense, buat yang ini scoring tuh dari 3 point. Zaman itu tuh kan jarang main dengan senjata dari luar ya. Zaman sekarang nih wajib. Zaman dulu tuh kita jarang. Nah kita tuh waktu itu punya senjata itu dan kita sukses gara-gara itu. Saya nggak ada rekamannya ya. Well, generasi sekarang pasti juga tertarik banget untuk lihat lah. Itu kan boleh dibilang legenda-legenda lah yang bisa mengalahkan Filipina untuk pertama kalinya mungkin di level internasional. Level internasional ya. Coach bilang kan dulu berbeda sama sekarang. Kalau sekarang banyak 3 point. Kalau dulu itu sebenarnya gaya mainnya lebih kayak apa sih Coach kalau tahun 90-an? Ya sebenarnya sih bisa dilihat dengan NBA. Sama hampir sama kan basket itu kan kalau Indonesia main seperti ini di NBA di dunia itu sama kira-kira tipikalnya. Coba kita flashback lagi kita lihat tonton di YouTube kalau gimana zamannya Michael Jordan bermain. Seperti itu yang 2 poin ya kan. Jarang sekali orang lebih baik post up kali ya. Banyak post up ya play lah normal tapi 3 point shooting itu opsi yang terakhir. Gitu. Opsi yang terakhir. Kalau sekarang itu justru itu jadi salah satu big option gitu kan. Nah itu bedanya. Sekarang bola terus sekarang bola kan muter sekali ya. Dan banyak sekali. Kalau kita ngomong skill zaman sekarang sih gokil. Kalau orang ini anak kecil bilang tuh gokil gitu ya. Sekarang yes. Tapi dulu skill tapi kurang 3 point attempt-nya. Itu bedanya. Tapi kalau dulu kayak mentally lebih tough pemain-pemain. Tough, yes. Toughness, setuju. Setuju tuh. Zaman dulu lebih daripada sekarang. Nggak ada YouTube juga dulu. Memang nggak ada. Dan main juga kayak lebih physical dulu. Iya fisikal ya. Kita kalau bandingin dengan zamannya NBA lah. Memang ada zaman sekarang yang bisa kayak Detroit Pistons. Bad boy. Nggak ada. Ya itu. Kira-kira kayak gitu kan. Dulu tuh kayak begitu dan itu kan lumrah gitu ya. Kalau sekarang kayak dihujat ya coach sama netizen kayak gitu. Sekarang main cantik sekarang. Iya. Tapi kan ya itulah basket, dia berkembang terus. Setiap zaman dia berkembang terus. Nah, jadilah seperti ini. Nah coach ini kan juga salah satu yang menariknya itu pindah dari Aspak ke Satria Muda. Yes. Mungkin kalau orang bilang dulu kayak agak tabu ya pindah dari tim rival gitu. Itu lu boleh tahu nggak coach ceritanya kok bisa pindah dari Aspak ke Satria Muda? Bukan gitu. Jadi gue tuh dari Pelita Jaya pindah ke Aspak, balik lagi ke Pelita Jaya. Dari Oke. Pelita Jaya baru ke SM. Begitu. Jadi bukan ternyata dari Aspak ke SM. rutenya seperti Rutenya itu. gitu, makanya sampai sekarang hubungan dengan Kokimong baik sekali. Hubungan dengan Mas Toto dan Pelita Jaya, apalagi sekarang Pelita Jaya. Iya. Dengan hubungan dengan SMA Sedik, saya baik sekali. Semuanya baik, sampai saat ini. Nah, aku penasaran. Tanya waktu pakai seragam Satria Muda, terus main lawan Aspak, itu gimana perasaannya dulu? Ya, sama lah. Sama persis sih sebenarnya. Ininya sama lah itu. Karena itu kan rivalitas banget. Kalau kita sekarang membahas IBL zaman sekarang. Sebenarnya kalau rivalitas itu pas bukan saatnya gue main, justru gue ngelatih. Pas gue main tuh belum sekenceng waktu gue ngelatih. Itu kan tahun 99, tahun 2000, tahun 2021 kan itu kan yang gue di Satria Muda. Ya waktu itu ketemu Aspak, ketemu Prawira dulu namanya si Garuda. Panasia apa? Garuda. Panasia. Itu biasa sih. Levelnya sama. Pas waktu dia udah jadi pelatih,
tahun 2004 sampai 2011 di SM, nah itu baru rivalitas sama dengan Aspak itu loh kenceng banget. Oke, sebelum kita ngomongin tentang rivalitas pas lagi ngelatih, pengen tahu sih dulu kalau Coach Victor Roaring itu pas tahun saat bermain, siapa sih center atau matchup yang coach tuh paling kayak greget lah, pengen wah ini kalau lawan ini take it personal nih gitu. Ada nggak coach? Ya pastilah itu normal, itu normal ya. Kalau dulu di ini ada Rani Kristiono. Oh, itu Rani rebound Kristiono. sama defense ya, Panasia ya dulu ya. Ada South Lombok Johnson. Ya kan, ada Dania Rahab, ada Romi Chandra. Ada Licitek senior kita Licitek, papanya Vincent. Ya kan. Nah itu. Seru Nah, itu ya. Tapi rivalitas kita itu apa ya namanya ya? Karena kita kan sering ketemu di timnas, ya kan? Jadi ya cair aja. Tapi lawan South Lombok Johnson tuh apa rasanya itu? Kuat banget loh itu. Yes. Badannya juga besar banget, coach. Yes, mesti diakui. Dia salah satu pemain terbaik di Indonesia pada zamannya ya. Oke, hari kita ngomongin kok jadi pelatih. Kalau ketemu Aspak, itu nontonin Aspaknya berapa hari coach untuk nyiapin game plan-nya? Itu luar biasa itu. Itu tuh rivalitas yang lain kalah nggak apa-apa asal jangan sama Aspak. Itu tertanam tuh di setiap pemain SM zaman itu ya. Bagaimana tuh kita kalau lawan Aspak tuh memang anak-anak tuh double loh itunya tuh. Semangatnya, spiritnya tuh double. Nggak tahu kenapa memang. Ya memang karena memang kan kenapa bisa begitu? Karena memang Aspak kan sangat mendominasi. Sebelumnya tuh mereka mendominasi. Mereka nggak pernah kalah, pernah satu season mereka nggak pernah kalah. Mereka juara berturut-turut, ya kan. Aspak tuh di zaman itu luar biasa. Asaba terus Aspak gitu ya. Itu kan luar biasa. Dan datang satu kekuatan baru Satria Muda waktu itu. Bisa begitu gitu. Bisa kita akhirnya Satria Muda waktu itu mendominasi. Waktu zaman coach melatih itu head coachnya Aspak siapa ya waktu itu? Itu ganti-ganti. Oh, ganti-ganti ya? Iya, itu ada. Sempat lawan Bong Ramos juga berarti ya? Sempat lawan Bong Ramos, Cecep Firmansyah, wow. Kim Dong Won. Wow, Coach Kim juga ya? Coach Kim waktu di Jogja itu ingat banget. Bong Ramos. Apalagi ya? Coach Filipin yang pernah juga pegang Panasia. Coach Coach Boise. Coach Boise, yes. Coach Boise. San Miguel ya kan? Iya, betul. Yes, Boise. Seru ya? Oh, itu 3-2 di final tuh 3-2. Kita ketinggalan 2-1 waktu itu. Dan kita bisa balik 3-2. Oke, karena aku mau nanya kan dulu kan coach transisi kan. Tadi udah ngomongin seru match up dengan pelatih-pelatih. Transisi dari pemain ke pelatih. Seberapa sulit pas pertama kali megang clipboard itu, seberapa sulit, apa tantangan sih pertama kali megang clipboard itu? Jadi gue tuh lumayan smooth, karena waktu masih main, gue udah ngelatih. Jadi gimana sih? Jadi waktu itu tahun 96 ya kalau nggak salah ya, 96 itu, udah diajak sama ada teman guru di IPK, Pak Berti namanya. Kalau kenal Pak Berti namanya, dia ajak ngelatih sekolah waktu itu. Dan udah mulai ngelatih. And then tahun 97 ngelatih Perbanas. Oh, ngelatih Udah Perbanas. jadi Perbanas 98 dan itu nggak pernah kalah. Kalau latih itu Perbanas itu nggak pernah kalah. Teguh, Welly, Bugi, ya kan. Amin itu kan bekas-bekas Wenda itu bekas pemain di Ponco. Mas Amin sempat Perbanas dilatih sama coach itu ya? Iya. Nah, jadi sambil main sambil ngelatih. Jadi waktu itu bisa dijalinin bareng. Gitu. Terus pas berhenti karena cedera waktu itu sebenarnya masih jago waktu itu. Masih menang kok waktu itu SEA Games kita perak pertama kan. SEA Games itu coach. Iya benar. Perak pertama tuh pas gua main itu 2001 tuh. 2001 tuh di Kuala Lumpur, oke. Persis yang menara WTC itu jatuh itu. Cedera pinggang berarti sampai Cedera yang pinggang. sekarang ini coach juga masih. Yes. Itu awal mulai cederanya gimana coach? Nah itu juga nggak tahu ya. Itu mungkin ya itu salah ngangkat atau pokoknya bermasalah di pinggang aja. Jadi kalau misalnya kelelahan atau ini ya pasti dia langsung sakit pasti. Makanya waktu itu langsung transisi ke pelatih. Yes. Saya berhenti jadi pelatih gitu. Oke. Ini pas jadi pelatih coach.
Itu masuk Satria Muda langsung kan ngelatihnya? Langsung ya, kan pensiun di Satria Muda, terus langsung latih sebagai asisten di Satria Muda. Itu gimana coach? Ngelatih anak-anak ataupun juga superstar ya boleh dibilang ya? Itu juga kan nggak sulit karena waktu itu asisten coach, belum jadi head coach. Head coachnya masih coach Nat Canson. Oh, Nat Canson. Ya 2002 and then 2003. Kan jadi head coach 2004. Jadi transisinya juga smooth juga. Jadi transisi jadi dari pemain sebagai pelatih kan asisten coach, terus jadi head coach itu smooth. Kalau gue bilang sih itu semuanya nggak yang kagetan gitu loh. Semuanya udah dipersiapin bagus dan semua udah siap lah istilahnya. Apakah coach ngambil coaching style dari ada beberapa ilmu yang diambil dari coach Nat Canson juga? Pasti. Gue belajar basket dan banyak dari dia waktu bermain kan dia yang pegang sama dia. Waktu di Pelita Jaya kan dia kan pelatih gua gitu waktu itu kan. Jadi banyak sekali nih. Apalagi waktu itu jadi asisten coach itu dia kan dia dari ininya dia. Berkelas kan itu pelatih itu kan istilahnya berarti pelatih berkelas gitu kan. Ininya dia approach-nya dia ya kan. Praktikalnya segala macam itu pasti hampir banyak itu jujur mentornya gue tuh dia. Kalau coach sendiri filosofinya apa sih? Filosofi utamanya saat ngelatih? Simple basketball. Gue itu yang gue tanamin simple basketball. Simple basketball. Simple basketball kalau dijelaskan tuh seperti apa yang coach pengen lihat di lapangan kalau simple basketball? Pakai kekuatannya masing-masing ya. Pasti semua pemain tuh punya strength-nya masing-masing itu yang dimaksimalkan ya. Dan kita akan main di situ. Terus setelah melatih 20 tahun ya? 20 season ada di coaching staff. Yes. Dari SM langsung pindah ke Pelita Jaya lagi kan ya? Betul. Kok berhenti ngelatih? Ngelatih tim profesional? Kan banyak banget pasti yang tahu lah kalau Coach Ito ini salah satu yang punya basketball knowledge paling banyak, yang ilmu ngelatihnya paling banyak. Apakah passionnya sudah berhenti jadi pelatih tim profesional atau gimana? Ya jujur ya. Sebenarnya kan karir ngelatih itu di Satria Muda waktu itu tuh luar biasa. 6 tahun berturut-turut juara dan dimanapun kita juara. Dan gue agak berhenti sedikit karena waktu itu ikut keluarga, ikut pindah ke luar negeri. Waktu itu kita sempat tinggal di luar negeri 4 tahun. Nah itu gue break memang sedikit. Tapi waktu itu sempat pegang timnas juga masih. Jadi klub udah gak pegang, tapi masih pegang timnas. Memang challenge-nya itu kan waktu itu udah nggak terlalu gede lagi memang. Karena kalau waktu itu kita juara terus waktu itu memang bikin gue juga udah mikir ke next-nya. Jadi waktu itu abis pemain sebagai pelatih, abis pelatih apa nih? Karena abis itu juga udah gitu loh. Ya terus terang gue akhirnya berbisnis. Jadi berbisnis dan gue pikir gue punya kesempatan di situ, punya link gitu ya, punya yang bagus dan gue mau mulainya itu. Itu sih gara-garanya. Itu tahun berapa coach? Itu kan tahun waktu itu tahun 2011 sampai 2015 saya di Singapura waktu itu. Terus balik ke Jakarta pegang timnas lagi 2015, terus 2018 masih pegang timnas. Tapi sempat 2016 masih pegang tim Garuda Bandung. Oh iya. Terus masuk Pelita Jaya 2017, tapi bukan sebagai coach tapi sebagai advisor waktu itu. GM waktu itu sebagai GM. Coach GM sekarang gimana? GM di Pelita Jaya kan Jeremy sekarang ya. Oh, Coach, dia good job dia. Support banget dia. Bagus banget. Apakah coach masih tapi memberikan input atau advice mungkin ke Pelita Jaya sekarang ini? Sebenarnya sih udah jalan bagus ya. Ya pasti kita ngobrol lah. Itu kan apakah sebagai input apa enggak ya. Tapi pasti kalau ngomong basket kan kita pasti ngobrol, nggak mungkin enggak gitu ya. Dan nggak gitu gue rasa Jeremy jalanin kerjanya bagus banget dan nggak perlu lagi di advice sebenarnya. Udah juara main juara kita ada di mana di puncak terus kan, di final terus, baik-baik aja. Seperti Jaya itu baik-baik aja sekarang dan ya di tahun-tahun gemilangnya Pelita Jaya kalau mau dibilang ya. Ini menarik juga coach, kan coach tadi udah sempat mention bahwa coach sebenarnya masih muda, masih jago tapi harus berhenti basket karena ada cedera. Betul. Aku mau tahu deh, sekarang ini apakah coach atau mungkin manajemen lain Pelita Jaya gitu, atau mungkin seberapa penting sih untuk kita tuh lebih kayak kasih kasih nasihat ataupun juga mungkin kasih seminar tentang kayak ke pemain-pemain yang sekarang masih muda bahwa
penting loh untuk tahu kalau basket itu nggak selamanya gitu. Oh, iya. Dan juga penting untuk tahu apa kira-kira karir yang perlu karir yang mereka harus siapkan gitu setelah basket. Afternya ya gitu ya maksudnya ya. Apakah ini mungkin harus lebih ada pihak-pihak yang lebih aktif mungkin untuk kasih edukasi gitu tentang hal ini? Sebenarnya sih nggak perlu. Harusnya pemain itu yang harus mempersiapkan dirinya sendiri gitu seharusnya. Klub tuh nggak punya kewajiban, ya kan? Pelatih juga sebenarnya nggak punya kewajiban sih sebenarnya. Ini pro. Kita ngomongin ini kerjaan gitu kan, mereka harus maksimal di kerjaannya mereka gitu kan. Kalau kita terlalu ini ke mereka, kan kita kan mau mereka fokus. Kita mau mereka kan 100% ini hasilnya kayak kan. Kalau kita udah ngomong itu, dia pasti pecah fokusnya. So itu nggak perlu sebenarnya. Jadi sebenarnya ya mungkin datang dari mantan ya kan, kayak gue gini ya ke mereka, ke players, itu oke. Tapi kalau klub ke mereka atau pelatih yang itu ke mereka, saya nggak nyambung. Misalnya contoh. Jokic misalnya kita bilang Jokic, terus udah orang ngomong, lu udah omongin ke dia masa untuk pensiun lu kalau bisa main gini-gini, kan nggak perlu dia lagi cemerlangnya. Atau Yanis contoh sih, Yanis sekarang lagi heboh, dia lagi mau di trade. Terus kita ngomong dia tentang pensiun atau pensiunnya, karir berikutnya. Life after basketball, pro karir, buat apa? Nggak perlu kan sebenarnya kan, ya kan? Dia harus fokus dengan ininya, prestasinya, dengan prestasi timnya. Kalau coach lihat culture apa yang paling berbeda dari tahun 90-an dengan basket sekarang, anak-anak muda sekarang ini? Sekarang jujur basket udah lebih gampang diakses kan pastinya ya kan, diakses ya semua media sekarang kita bisa akses. Semua orang, semua pemain udah tahu untuk mempersiapkan dirinya, mengembangkan dirinya, ya kan? Off season training, off season ini gitu ya, skill segala macam. Terus mau upgrade skillnya, mereka tinggal belajar ya kan. Sekarang lebih mudah, lebih gampang dibandingin dengan dulu. Itu. Tapi ada sesuatu elemen nggak sih yang kok misalkan kayak coach Victor Oring itu pengen anak-anak muda sekarang tuh, kayak greget gitu, kayak, harusnya tuh anak-anak muda sekarang tuh punya ini gitu loh. Ada nggak di basket yang mungkin kayak kurang tough atau kurang apa gitu, ada nggak mungkin? Kalau kurang tough sih sebenarnya itu dengan rules, dengan regulasinya permain itu sendiri, itu kan udah banyak sekali yang menjaga game itu supaya jangan jadi kasar kan, ya kan? Unsportsmanlike foul itu kan ini sekali akhirnya mereduksi loh itu, mereduksi kekasaran bermain di basket sebenarnya kan, ya kan? Dan ini which is good, ya kan? Jadi tapi ya itu tadi toughness-nya agak ini sedikit memang kan, jadi nggak ada yang tadi kita bahas tadi Detroit Pistons bad boy, nggak ada lagi seperti itu kan. Tapi ya itulah basket, dia bertumbuh berkembang seperti itu. Tapi kan untuk fans sekarang enak saya dilihat, ya kan, scoring gila sekarang bikin 100 poin tuh easy, 120, 140 easy. Dulu kalau misalnya ini mau jadi 100 juga susah. NBA itu ada zaman di mana mau bikin 100 itu susah. Susah banget sih. Iya. Sekarang easy. Oke, ini sebenarnya bridging aja sih coach. Bridging karena kan sekarang coach Victor Oring punya akademi basket, Roar Basketball. Jadi bridging sebenarnya kan itu kan, makanya aku pengen tahu apa sih kira-kira nilai-nilai yang mungkin coach Victor Oring mau kasih ke anak-anak yang masih mungkin 10 tahun, 8 tahun sekarang ini sih di basket. Mau kasih. Ya ini pendekatannya kan kalau dibilang akademi basket, klub basket itu kan, yang pertama itu kan fun-nya dulu. Kita itu kan fun-nya, sukanya mereka dulu dengan olahraga ini kan, itu. Dan jangan nggak usah banyak tekanan di sana, nggak usah banyak ini di sana, di fun, dia suka, cukup, dia berbakat, kita rapikan, kita cakepin. Soalnya banyak banget sekarang mungkin yang klub basket yang kayak untuk kau tuh harus menang gitu kan. Itu yang salah mungkin di situ ya, terlalu cepat itunya ke sana. Fun-nya yang akhirnya jadi kesekian maksudnya kan. Tapi sekarang Rocky jujur deh, kalau nonton KU 8, KU 10, KU 12 itu keren luar biasa. Skillnya keren. Skillnya keren banget. Keren banget kan itu kan. Kita kan sebagai penikmat basket itu kan
Terpacu lah. Seneng gitu kan. Iya. Indah bermainnya, indah kan, keren gitu kan. Wah gitu kan, bener nggak? Zaman itu dulu kan nggak ada seperti itu. Bener tapi ya? Nggak ada dulu ya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Even pun dia udah 14 tahun, 16 tahun ya skillnya. Sekarang kalau kita zaman dulu mesti diakui Ali Budimansyah tuh, wos, indah dilihatnya kan. Jago nggak tahu ya maksudnya. Ini kita ngomongin dulu deh. Jago lah. Nah, maksudnya skillnya Budi itu luar biasa. Iya. Ya kan? Sekarang mau lihat Budi zaman sekarang tuh banyak sekali. Betul Banyak sih. banget. Anak-anak zaman sekarang anak semua sekarang tuh luar biasa. Iya. Anak zaman sekarang udah bisa Euro step loh, umur 12 tahun. Semuanya step back, Euro step, itu mah semua mereka bisa. Betul kan? Betul banget sih. Dan kita sebagai penikmat basket, kita seneng banget, ya kan? Iya, bener sih memang entertaining banget. Entertaining, yes, itu kata yang paling tepat. Anak-anak sekarang sih. Nah, tapi dulu coach kepikirannya gimana coach untuk buka Roar ini? Dapat ide dari mana lalu kayak kenapa bisa sampai bikin Roar Academy ini? Yang pertama ya itu tadi. Gue ke pelatih, gue ini kan pelatih. Seneng ngelatih ya kan. Ya salah satu cara ya gue bikin pelatihan. Ya kan bikin, waktu itu simple mau bikin akademi sebenarnya. Jadi startnya tuh akademi. Dari tahun 2015 itu gue start pas gue balik dari Singapura waktu itu, gue bikin start akademi gue. Dan itu nggak ada ya kalau gue nggak salah ya. Belum ada, masih pertama kali kayaknya. Kebanyakan itu di Jakarta itu atau di Indonesia itu pembinaan itu bentuknya klub. Nah, gue waktu itu bikin akademi karena gue nggak mau bikin klub. Gue cuma mau ngelatih, produce anak-anak bagus main basket, senang main basket, dan then disalurkan ke klub-klub. Itu idenya. Dan itu jalan. Tapi ternyata pas jalan begitu, dikomplain sama parents yang lain. Karena abis itu anak-anak itu pindah. Dia nggak stay lagi, dia pindah ke klub-klub itu. Gitu. Akhirnya 5 tahun kemudian, 4-5 tahun kemudian, banyak parents tuh, ini ke saya, coach kenapa nggak bikin klub aja? Kita akan bantuin, kita akan iniin. Akhirnya gue bikin klub. Gara-gara itu. Gara-gara banyak sekali anak-anak kita yang udah bagus, pindah. Sayang gitu kan, kalau nggak dibikin mereka satu tim gitu kan. Akhirnya itu akhirnya klub Roar itu terbentuk tahun 2020 baru tuh ya? Saat sebelum COVID. Itu pertama kali kita main di Kejurkot, Jakarta Selatan. Ya. Bulan Januari, ingat banget ya. Bulan Maret COVID datang. Jadi klub baru muncul, langsung tutup lagi gara-gara COVID. 1,5 tahun kita tutup gak ada ya kan. Seru tapi coach nemuin anak-anak kecil ini tanding basket klub. Senengnya apa? Gue seneng latih, gue suka anak kecil. Jadi itu memang cocok sekali. Ya itu dunia gue sekarang. Apa yang bikin coach kayak seneng tuh? Apa bagian mana ya coach kira-kira? Apakah bagian pas mereka juara atau pas kayak mungkin melihat bagaimana mereka bisa progres sebagai pemain gitu? Kalau juara itu nggak ada lah pelatih terus dia pikir mau juara. Progresnya, progres anak-anak gimana dia dari kecil kita latih, dari nggak bisa jadi mahir terus jadi menang gitu kan, jadi juara itu kan, nah itu proses itu yang buat kita sebagai pelatih itu adrenalinnya di situ, ya kan, bagaimana mereka tumbuh, ya kan, nah itu. Dan coach juga hire beberapa mantan pemain timnas juga ya coach. Yes. Itu banyak bekas pemain. Itu kenapa kira-kira coach alasannya mau mengambil para pemain yang dulu main di timnas untuk kayak ini mengajarkan beberapa pemain muda dan juga pemain yang masih kecil-kecil di Roar coach. Jadi gini, ini ya filosofi juga. Ini yang bagus harus pelatih yang bagus. Harus. Dia mau suka nggak suka, mantan pemain itu pasti dia punya experience ya, dia punya knowledge-nya, ya kan. How-nya ya teknik ngelatihnya nanti gua akan share atau mereka bisa belajar sendiri. Tapi knowledge-nya sama pengalaman itu kan nggak bisa dibeli, nggak bisa didapetin semua orang. Semua pelatih yang nggak punya pengalaman bermain pasti berbeda dengan pelatih yang pernah bermain. Kita ngomong di level ini ya, level ngelatih KU ya. Iya. Dan itu penting sekali.
share knowledge mereka, experience mereka kan bisa ke mereka, bisa dibawa, akhirnya bisa diajarin ke anak-anak gitu kan. Dan banyak sih emang yang pelatih ROR ini anak-anak juga jago sih. Kayak Mas Amin, Mas Faisal itu dua-duanya anaknya. Iya, Mas itu. Faisal udah anaknya dari DBL lagi sekarang kan juga. Juga Iya, skillsnya udah jago-jago betul. semua. Ya itu sih. tapi itu kan ada juga yang mantan pemain anaknya atau pelatih anaknya juga nggak begitu berbakat, ada juga itu kan tentang bakat. Tapi memang kebanyakan ya dia ada pastilah dari orang tuanya, dari bapaknya pasti ada. Kalau untuk coach sendiri, apa sih end goalnya atau mimpinya coach dengan Akademi ROR ini? Yang pasti kita produce players buat IBL, buat pro, buat timnas itu pasti. Dan kita udah lakuin itu untuk timnas ya, karena timnas KU16, KU18, putra putri kita udah produce, kita udah bantu dan bisa ada di timnas. Ya, nah itu anaknya Faisal pernah main timnas, dan beberapa pemain yang lain. Emang exciting banget sih untuk melihat progres anak-anak ini sih. Kalau gitu kita juga lagi exciting juga ini IBL 2026 baru aja berjalan juga. Coach melihat season IBL yang baru ini dengan 3 pemain asing sekarang ini di lapangan, kita udah ada beberapa games juga udah berjalan. Tanggapannya coach gimana melihat minggu-minggu awal IBL ini? Agak lumayan shocking ya, karena ada tim-tim yang harusnya ada di ini, ya kan, Rans nih, Rans, Hang Tua juga yang harusnya ini ada di bawah, tengah bawah lah ya. Terus KBS ya mungkin. KBS tuh, KBS itu yang itu ya shockingnya tuh di situ tuh. Tapi kalau kita ngomong-ngomong yang di atas ya Satria Muda, Pelita Jaya kemarin Satria Muda, Dewa, 3 itu sih masih aman ya, masih baik-baik aja. Oh, yang ini Hornbills ya. Bogor Hornbills ya. Itu Coach Cesar tuh saya selamatin dia tuh. Seru tapi ada surprising ini kan yang bikin menarik banget ya. Justru itu kan yang dicari fans basket kan justru itu kan. Ya kan yang nggak bisa diprediksi ya kan ada yang kuda hitam misalnya ya kan pasti itu dan itu sangat menarik. Dan sekarang ini dengan 3 pemain asing di lapangan, coach melihat nggak kalau memang sebenarnya role dari pemain lokal ini masih penting banget sih, karena kalau kita lihat yang di atas tuh biasanya pemain lokalnya lumayan berkontribusi sih. Ya justru malah kelihatan banget. Contoh Pelita Jaya gitu ya. Pemain lokalnya tuh kan average-nya hampir sama loh dengan pemain asingnya loh, ada di belasan gitu kan, Prastawa, Agassi. Mereka kan ada di nggak terlalu jauh loh dengan asing kita gitu. Akan ke sana. Harusnya kita aim kita tuh ke sana ya. Kita mau timnas kita meningkat, kita mau timnas kita berprestasi, kan ininya kan di IBL itu, di liga kan. Pembelajarannya mereka, pengetahuannya mereka, pengalaman mereka kita dapat di liga kan. Ya, itu dan gua rasa itu terjadi. 2-3 pemain asing itu bebas. Itu banyak, pasti ada minusnya juga, nggak mungkin nggak ada. Tapi gue yakin banyak plusnya, banyak kegunaannya, banyak bermanfaatnya buat kita ya sebagai kedepannya ya sebagai timnas. Kita lihat kan, gue juga ada di timnas nih BTN ya. Ininya kesadaran prestasi kita kan nantinya kan. Tapi coach sendiri juga masih ngikutin lah ya, tiap minggu pasti nonton juga lah ya. Yalah, masa ya harus lah itu, biarpun kadang-kadang udah nggak sempat siaran ulang pasti nonton nonton ya. Pasti. Nah kan coachnya kan udah pernah jadi advisor, pernah jadi pelatih. Mungkin kalau coach bisa melihat di beberapa minggu awal ini, kira-kira kalau coach bisa kasih satu input mungkin ataupun juga satu saran untuk IBL, kira-kira apa yang bisa coach kasih biar kayak mungkin IBL kedepannya semakin menarik lagi? Gamenya terlalu sedikit. Oke. Gamenya 20 game satu season itu kan logikanya tuh sebulan main 10 kali berarti cuma 2 bulan dong liga ini dengan itu nggak make sense. Paling kurang tuh harusnya main 50 kali lah kira-kira gitu kan. Itu pasti akan menarik sih kalau bisa lebih banyak gamenya ya. Lebih banyak gamenya kan enak kan gitu kan. Berarti hampir tiap hari ya kayak sama NBA kan kita tiap hari kita lihat ada NBA. Kenapa IBL nggak bisa bikin begitu? Itu atau bakal seminggu 4 kali lah, Kamis Jumat Sabtu Minggu misalnya. Kita bikin ada game IBL, itu kan sesuatu yang luar biasa. Ya itu pasti juga akan diserap
dengan baik sih sama fans ya, karena fans juga pasti butuh hiburan sih. Yes, pasti ada hiburannya, iya. Dan itu kan ini kan entertainment ya, Iya. sport entertainment ini, ya. Dan kita harus kasih itu ke fans, ya kan. Kalau kita kasih terlalu sedikit game itu, Iya. udah gitu sekarang timnya berkurang pula, Iya, timnya berkurang, berarti kan jumlah game berkurang juga. betul banget. Coba harusnya kan kalau dia berkurang gimana kita pikir tuh harusnya ditambahkan gimana, tambahin gamenya. Sekali misalnya satu season hanya ketemu 2 kali, bikin 4 kali ketemu, why not? Atau 5 kali ketemu, why not? Betul kan? NBA ada 30 tim, ya kan? Ya di conference ya. Tapi kan 4 kali ketemu mereka kan itu kan? Kalau konferensi sama 4 kali 4 ketemu. kali kan? Kalau yang ini 2 kali ya. Iya, 2 kali. Harusnya kan seperti itu, 4 kali ketemu, keren banget kan. Dan kita kan kalau NBA kenapa digituin, karena kan jarak ya, kita ngomong jarak, jadi dia dibikin ini ya. Kita di Indonesia kan tim sekarang paling jauh Medan ya, Medan paling jauh. hanya Medan aja, udah harusnya Medan cuma 2 jam flight kok, nggak terlalu Not too bad. itu. Iya. Jadi apa namanya, nggak ada alasan untuk nggak bisa dibikin game itu banyak. Oke, kita semoga harapannya Coach Ito ke depan bisa tercapai, karena itu juga pastinya harapan dari banyak fans juga sih pastinya. Yes. Kalau sekarang ini Coach Ito, pemain lokal, ada nggak pemain lokal yang Coach Ito kayak perhatiin dan juga suka nonton deh di IBL? Oh, pasti kan pemain Selain Pelita Jaya dong. pasti sih Pelita Jaya. Kalau di luar Pelita Jaya itu ya sebenarnya sih anak-anak itu lagi ya, Abraham, Yuda. Ya, gue ini kan penikmat basket ya. Jadi kan kalau lihat pemain yang level skillnya tuh di atas rata-rata kan kita seneng gitu ya. Bisa bersaing dengan import itu kan, bisa itu kan ya mereka itulah. Kalau ngeliat Rio DC di 3 minggu pertama. Rio DC juga salah satunya, betul. Rio DC kan terhibur kita kan, ya kan. Rio DC salah satunya ya. Coach Ito nih menyaksikan semua perjalanan basket kan dari dulu sampai sekarang. Sejujurnya yang paling ngebedain zaman dulu sama sekarang tuh dari orangnya. Kalau dulu itu basket itu banyak orang mikir kan olahraga bukan hanya basket ya. Lebih umum lagi, sport itu, olahraga itu belum bisa dijadiin pegangan hidup. Gitu kira-kira, ya kan. Zaman sekarang tuh justru berubah. Dan gue salah satu buktinya gitu ya, bahwa gue tuh bisa berkarir sebagai pemain, pelatih, dan after pelatih bisa juga berusaha gitu yang dan gak jauh-jauh banget. Gue bikin klub basket, bikin lapangan basket, bikin event basket. Jadi masih di basket juga. Dan itu bisa sukses lah, ya kan. Nah, kalau zaman dulu kan itu kan kita siapa ininya kita yang jadi nggak ada panutan gitu ya, yang kita contohin nggak ada. Kalau zaman sekarang seharusnya orang bisa lihat itu banyak panutannya gitu loh, banyak ya. Ada teman-teman juga ada Nyoliwan di GMC Cirebon, Felix Bendatu di Surabaya, Romy Chandra Warriors-nya di Jakarta, Yobel Sondak Patriots-nya, kita pilih itu dengan akademinya. Banyak sekali sekarang jalan itu untuk sukses buat orang atau anak muda yang memilih untuk menjadi atlet. Gitu. Itu perbedaan yang paling besar menurut gue. Dan itu bagus. Ditambah, ini ada nilai plusnya lagi, ditambah DBL suka nggak suka itu merangsang anak-anak itu bermain basket. Jadi kita punya grassroots-nya tumbuh bagus, di puncaknya ada liga, ada timnas yang sekarang juga berprestasi. Jadi itu jadi ini banyak orang kan jadi inspirasinya anak-anak, jadi inspirasinya parents gitu kan, dan bisa dibikin sebagai jalan hidup. Itu sih kalau lihat dulu dengan sekarang. Sekarang bener sih. Sekarang pertanyaan terakhir Coach. Ini mungkin agak deep sih pertanyaannya sih. Tapi kan Coach tadi udah ngikuti basket dari era 80-an, 90-an, 2000 karena udah 2026. Kalau menurut Coach Ito sendiri, basket Indonesia ini lagi ada di fase apa sekarang?
Ini justru kita di fase prestasi ya, ada prestasi. Sekarang bukan cuma putra, putri juga. Putri kemarin 3x3 kita SEA Games gitu. Yang dulu kita pikir itu mau cari itu kan kayak mimpi gitu loh. Jadi terbaik di Asia Tenggara ya, itu mimpi. Sekarang itu kan dapat langsung gampang, ya kan? Gitu. Dan sekarang ya kita menikmati itu. Itu di segi prestasi. Nah, sekarang kan yang lebih kita mau itu industrinya. Industrinya tuh benar-benar kuat, benar-benar solid gitu ya. Dan banyak orang, banyak pihak yang ikut terdampak. Rocky termasuk, ya kan Rocky bisa top kayak sekarang nih. Pasti gara-gara basket sekarang lagi tumbuh. Bisnis podcast, bisnis apapun itu yang tumbuh ya gara-gara olahraga ini kan. Ya, tapi emang Betul udah, kan? betul banget sih. Tapi emang gak nyangka juga sih kalau sekarang ini emang udah sebesar ini sih. Sebesar ini ya betul, sebesar ini. Dan itu ya kita makanya kita sama-sama kita terus support gitu ya. Sama-sama kita terus ini olahraga ini supaya dia jadi benar-benar industri yang sehat ya. Iya. Industri yang sehat. Karena emang kalau nostalgia sih kenal sama Coach Ito udah lama banget ya dari tahun 90-an. Ngelihat dia pertama kali sih ngeliat emang di Aspak sih, pakai nomor 11. 11, yes. Itu inget banget sih. Marlion Cup ya, apa namanya? Marlion Cup bukan Oh itu? iya, di Singapura. Singapura, yes. Itu pertama kalinya juga Aspak ngalahin tim dari China ya. Ya, Itu China. Tapi juara. Kita waktu itu pakai impor banyak. Kenny Travis, almarhum Bobby Parks. Yes. Campbell, Campbell, adiknya Adam iya. Campbell ya. Adik- Abangnya apa adiknya ya? Itu abangnya kayaknya. Abangnya kalau kayaknya. nggak salah, Oh, yes. nomor 9 lupa tapi nomor Adam 9 agak Campbell. gemuk-gemuk itu juga lupa namanya siapa, tapi itu wah itu Masih salah ingat ya? satu kenangan juga, itu kenangan aku juga sih, aku inget banget sih, aku juga nonton itu bela-belain ke Singapura. Yes. Itu dari zaman pertama kali kenal Coach Ito sih. Coach, terima kasih banyak. Sama-sama anytime. Anytime. Seru banget lah ngobrol-ngobrol sama Coach Ito, pasti gak ada habisnya kalau ngobrolin basket sama ini mah. Bisa 2 jam juga gak selesai sih. Udah mah. Selesai. Iya. Hampir 40 tahun di basket Indonesia Wah, kan. nggak berasa Dari tahun 88 ya. Ya, ini udah 36 tahun lah kira-kira kan. Wow, gak terasa. Aku aja juga dari tahun 94 ngikutin basket Koba Tama zaman masih main di Hall Basket Senayan. Yes. Itu udah mau berapa tuh? Udah 32 tahun. Oh my god. Cepet banget sih, gak berasa sih waktu sih. Sekarang gilirannya Coach Ito yang menutup IBL Takeover Podcast kali ini. Terima kasih buat Rocky dan tim kru semuanya Takeover yang udah ajak saya ke sini sharing di acara yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan IBL Takeover ini juga selalu ditonton oleh IBL fans, dan juga jangan lupa nonton juga gamenya langsung, datang ke lapangan IBL.